Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia kelas 12. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan yang berkaitan dengan sifat-sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan yang digunakan dalam menentukan besarnya sifat koligatif larutan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada praksimol, simbolnya X. Praksimol ini nanti digunakan dalam menghitung penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua ada molalitas, simbolnya M kecil. Ini digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Yang ketiga ada molaritas, simbolnya M besar. Ini digunakan untuk menentukan tekanan osmotik larutan. Baik, kita bahas satu persatu dari ketiga konsentrasi larutan ini. Yang pertama adalah praksimol. Praksimol ini menyatakan perbandingan mol zat suatu komponen terhadap mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Di dalam larutan yang memiliki dua komponen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut, maka untuk menentukan praksimol zat terlarut dan zat pelarut dapat digunakan persamaan seperti ini. Pertama kita menggunakan ini untuk menentukan praksimol zat terlarut. Praksimol zat terlarut, simbolnya XT, dapat dicari dengan persamaan ini. XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NV. Sementara itu, untuk menentukan praksimol pelarut atau XP, kita bisa menggunakan persamaan ini. XP sama dengan NV dibagi NT ditambah NV. Apabila di dalam soal nanti sudah diketahui besarnya XT, maka untuk menentukan besarnya XP, selain menggunakan persamaan ini, juga kalian bisa menggunakan persamaan yang ini, yaitu XT ditambah XP sama dengan 1. Atau di sini XP-nya sama dengan 1 dikurangi XT. Jadi kalau kalian jumlahkan dua persamaan ini nanti akan hasilnya 1. Ya. Nah, ini adalah keterangan-keterangan dari simbol-simbol yang ada di dalam rumus tadi, yaitu yang pertama ini ada NT. NT ini menunjukkan mol zat terlarut, ini. Kemudian ada NV, ini adalah mol zat pelarut. Kemudian ada XT, ini fraksi mol zat terlarut. Dan XP adalah fraksi mol pelarut. Baik, supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung kepada contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, suatu larutan terdiri atas 64 gram metanol dan 144 gram air. Hitunglah fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut. Jika diketahui MR metanol 32 dan air sama dengan 18. Baik. Berdasarkan soal ini, kita mengetahui bahwa zat terlarut di dalam soal ini adalah metanol. Masanya 64 gram. Zat pelarutnya itu adalah air, masanya 144 gram. Untuk menentukan fraksi mol zat terlarut atau XT-nya kita gunakan rumus yang tadi, yaitu NT dibagi NT ditambah NV. Sebelum kita mengetahui berapa XT-nya, tentu saja kita harus tahu dulu berapa NT-nya, berapa NV-nya. Untuk menentukan NT, kita gunakan persamaan ini gram dibagi MR. Gramnya di sini karena terlarutnya itu adalah metanol, itu adalah 64. MR-nya dari soal diketahui ini sebanyak 32. Sehingga ini 64 dibagi 32 sama dengan 2 mol. Lanjut. Sekarang kita menentukan berapakah mol pelarutnya atau NV-nya. NV sama dengan gram per MR. Gram untuk pelarut ini air banyaknya 144, nah masukkan. MR-nya di soal diketahui 18. Sehingga 144 dibagi 18 dapat 8 mol. Untuk menentukan XT, kita gunakan persamaan ini. XT sama dengan